Dengan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, diperkirakan potensi sumber daya di laut mencapai 6,7 juta ton per tahun yang terbagi menjadi dua, yakni potensi di perairan Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif. Ekspor hasil perikanan mempunyai peran yang sangat penting. Di samping meningkatkan perolehan devisa, juga mampu mencetak sumber daya manusia bidang perikanan yang bermutu, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, potensi hasil laut diharapkan dapat mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional yang tercermin dari tingkat konsumsi per kapita yakni sebesar 31,4 kg setiap tahunnya. Lantas bagaimana program Kementerian Kelautan mampu melakukan pengindustrialisasian perikanan yang pro rakyat? Selamat sore pemirsa, The Interview kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema industrialisasi perikanan pro rakyat. Bersama saya Chandra Dewi telah hadir di studio Sesditjen P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan Syafril Fauzi, Sesditjen Perikanan Budidaya Syamsuddin H. Amin, dan juga nanti akan bergabung bersama kita Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Arif Satria. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Baik, saya ingin tanyakan sedikit ke Pak Syamsuddin ini, Pak. Kalau berbicara mengenai perikanan, ini tidak hanya melibatkan nelayan menangkap ikan di laut ya Pak, tapi juga budidaya yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di Indonesia. Bisa diberikan sedikit gambaran Pak, bagaimana sih kondisi petani Indonesia, petani ikan dalam hal ini ya, di Indonesia saat ini seperti apa? Petani ikan, pembudidaya ikan, itu ada beberapa tingkat, yaitu yang kelas menengah ke atas, tapi sebagian besar 70% pembudidaya ikan yang sifatnya tradisional dan caranya juga tradisional, modalnya juga terbatas. Ini yang kita sasaran kita angkat mereka ini. Yang 70% ini memang skalanya sifatnya tradisional, sehingga kemiskinan juga ada di sana. Kita kurang lebih 2 juta lebih, 2,7 juta lebih itu pembudidaya ikan ini yang kita mau. 70% adalah menengah ke bawah dari petaninya, yaitu yang sifatnya skala kecil. Oke, Pak Syafril, apakah ini tujuan dari industrialisasi perikanan pro rakyat ini untuk mengangkat mereka atau bagaimana? Betul. Jadi sebenarnya kita ketahui bersama bahwa kita saat ini tidak bisa melepaskan diri dari percaturan global. Terkait kita adalah bagian pasar dari pasar global, dan kita tahu bahwa tuntutan pasar global itu adanya produk-produk hasil perikanan yang berkualitas, aman dikonsumsi, continue di supply, harga yang terjangkau atau bersaing dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu betul konstelasi di dalam negeri, di mana kita saat ini memiliki sekitar 470-an unit pengolah ikan yang sebagian besar berorientasi pada ekspor, pasar ekspor. Sementara di pasar di dalam negeri ini belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Oleh karena itu, majority unit pengolahan ikan kita yang banyak di pesisir pantai di Indonesia ini harus diberdayakan. Oleh karena itu tidak ada alternatif kecuali kita masuk ke track industrialisasi usaha pengolahan ikan yang skala menengah kecil ini dalam rangka menciptakan produk yang mampu bersaing di dalam negeri sendiri. Gitu. Kok pro rakyatnya sendiri ini seperti apa Pak? Nantinya implementasinya seperti apa? Ya, jadi karena jumlahnya memang demikian besar, dan kalau kita bicara industrialisasi maka kita tidak bisa bicara parsial. Jadi penanganan sejak dari hulu sampai dengan pasar betul-betul harus prima produknya. Ya. Nah ini yang akhirnya penanganan itu harus komprehensif ya, sehingga kita mampu bersaing ke depan.
Oke, Pak Samsudin sendiri melihat bagaimana dengan industrialisasi perikanan pro-rakyat dikaitkan dengan budidaya perikanan nantinya akan seperti apa? Begini, kami perikanan budidaya ada dua kebijakan, yaitu bagaimana mengembangkan produksi ikan untuk kebutuhan dalam negeri. Ya, ini yang dilakukan oleh yang tradisional seperti lele, ada juga ikan mas, patin. Ini komoditas jenisnya. Tapi yang kelas atas itu disentuh sedikit aja pun. Makanya pemerintah dalam rangka melakukan pemberdayaan terhadap pembudidaya ikan ini punya program yang sifatnya unggulan seperti pemberian modal usaha. Bahkan pada tahun 2000 kami punya program Mina Usaha Pedesaan. Program ini tahun 2011 kita kasihkan kelompok-kelompok pembudidaya ikan ini dengan 300 paket. Jadi 3.000 paket tahun 2011 senilai 300 M kita kucurkan. Begitu juga tahun 2012 mungkin akan naik lagi. Jadi dengan pemberdayaan mereka kita kasih modal usahanya mereka. Selain dari modal usaha, itu juga kita kasih yang infrastruktur, sarana prasarana. Seperti kita kasih kerambat jaring apung kepada kelompok-kelompok supaya mereka ada satu wadah untuk memelihara ikan. Supaya berkembang. Baru itu kita kasih masalah pakan, karena ada masalah pakan juga, isu masalah pakan, kita kasih mesin-mesin pelet yang kecil untuk mereka membuat pakannya sendiri, pakan lokal ya. Program ini sendiri sudah sejak tahun berapa ya Pak ya? Ini sejak tahun 2010. 2011 dan nanti ke depan akan bertambah karena setiap tahun pemerintah kelihatannya cukup dengan dana yang cukup tinggi, kita harus ke sana karena memang ini pro rakyat. Jadi sekali lagi untuk pro rakyat ini masalah benih, dulu masalah benih. Sekarang kita sediakan dana yang relatif besar supaya benih itu kita buat benih yang unggul atau benih yang bermutu. Jadi itu kira-kira baru itu pakan. Oke. Baik, nah nanti programnya untuk industrialisasi perikanan pro rakyat saya akan tanyakan langsung ya untuk lebih jelas ke Pak Safril. Tapi kita harus break dulu sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, di interview akan kembali setelah pariwara berikut ini. Didukung oleh kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Yang satu dari Milamin Wanda, seri Green Strip. Ingat Wanda, seri Green Strip. Cintailah produk-produk Indonesia. Temukan cara sehat tanpa obat. Para tokoh berbagi gaya hidup sehat. Pakar herbal dan medis berbagi obat sehat. Dan aksi para selebriti meracik ramuan di dapur obat bintang. Back to Nature dalam 8-11. Setiap Jumat jam 9:30 pagi. Dipersembahkan oleh... Kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR, ini apakah dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Yang sekarang masih berlaku hanya beberapa TAP saja. Itulah TAP yang sifatnya menjadi rujukan dalam kita membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. 4 Pilar Bangsa, Kamis 1 Desember jam 4:30 sore, dipersembahkan oleh... Kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Kekayaan laut kita melimpah.
Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di interview dengan topik kita kali ini industrialisasi perikanan pro rakyat. Baik Pak Safril, ini program-program apa saja sih Pak yang ada untuk mendukung menyukseskan pengindustrialisasi perikanan pro rakyat ini? Baik, pertama terkait dengan bagaimana kita bisa memfasilitasi industri kecil di pesisir. Kita bangun pabrik es mini, ya, misalnya di Talaut, di Sangihe yang di daerah perbatasan ini sangat strategis yang harus kita sentuh, di mana kita tahu bahwa di sana untuk kebutuhan es saja itu mereka harus membuatnya dari kulkas biasa gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk 2012 kita berikan pabrik es mini gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan mutu hasil penangkapan ikan di Talaut, kemudian di Sangihe. Di samping itu kita juga membuat program bagaimana kita memfasilitasi dari sisi pemasaran dalam negeri. Kita berikan masyarakat berupa insulated truck, kemudian kita berikan sarana pemasaran bergerak roda 2, roda 3 gitu ya, dalam rangka untuk mempercepat distribusi produk dari sentra-sentra produksi ke masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan konsumsi ikan mereka. Juga terkait dengan program bagaimana kita membuka akses pasar lebih luas terkait dengan persoalan-persoalan yang di Uni Eropa dan Amerika Serikat itu, kita mencoba untuk mendiversifikasi pasar-pasar luar negeri kita ke Timur Tengah atau ke Cina dan seterusnya, sehingga kita tidak akan kehilangan pangsa pasar sebagai dampak dari kejadian di Uni Eropa sama Amerika. Oke. Nah, Pak Samsudin kan tadi mengatakan kalau dari yang dibudidaya sudah dari 2010, betul ya Pak ya? 2010 sekarang 2011. Tapi kiranya indikator apa yang bisa Bapak lihat sehingga menyatakan bahwa program ini cukup berhasil dan bisa ditambah dari tahun ke tahun? Indikator utama itu karena program perikanan budidaya itu kaitannya dengan produksi. Dengan peningkatan produksi itu salah satu indikator kita. Tahun 2010 itu kita targetkan 6.270.923 ton, naik 16%. Jadi kalau naik produksi itu keberhasilan bagi kami. Dan juga dampak daripada perubahan sosial ekonomi masyarakat pembudidaya ikan. Misalnya petani rumput laut. Sebelum dia menanam rumput laut atau melakukan pembudidaya rumput laut, dulu rumahnya gede dan sebagainya. Dengan melakukan pembudidaya rumput laut, kita sentuh dengan paket-paket rumput laut. Sekarang perumahannya juga udah mulai, bahkan mereka juga bisa membeli mobil, Terlihatlah motor. dari kehidupan sehari-harinya sosial ya Pak ya. Baru itu bisa juga mereka naik haji dari hasil rumput laut, begitu juga budidaya lele segala macam. Jadi ada perubahan karena memang selain dari kita kasih modal, sarana, ada juga pembinaan. Pembinaan daripada penyuluh dan sebagainya, baik itu dinas maupun balai-balai kami. Jadi kita fokuskan bagaimana produksi ini bisa naik. Sehingga, tapi pada intinya memang usaha budidaya ikan ini bagaimana produksi naik, dan lebih bagus lagi kalau produksi ini diolah untuk menjadi produk yang punya nilai tambah. Dan otomatis ini tugasnya Pak Safril, pemasaran. Sehingga hasilnya bagus, kalau hasilnya bagus pendapatan pasti tinggi. Supaya mereka bisa sejahtera, misinya sejahtera. Misinya sejahtera, tapi Pak Safril kan ini tiap daerah pasti komoditas perikanannya berbeda-beda ya Pak ya. Nah, bantuannya berdasarkan apa Pak? Berdasarkan tiap daerah berbeda atau bagaimana? Ya, jadi dalam kaitan pemberdayaan ini kita akan meluncurkan 1.500 paket untuk peralatan pengolahan di seluruh Indonesia, dan
untuk pilihannya diserahkan pada mereka. Jadi kita tidak menentukan, kita hanya meng-guide saja, bahwa misalnya di daerah Sukabumi itu di sana banyak abon ikan, ya. Nah, kita transfer uangnya ke sana, kemudian mereka suruh beli sendiri peralatannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Dan kita berharap bahwa bantuan-bantuan itu bisa segera bisa dimanfaatkan oleh mereka. Oke, berbicara mengenai bantuan-bantuan, pasti ini harus ada koordinasi dengan dirjen, kementerian lainnya dan sebagainya ya Pak. Ini koordinasinya, sinerginya bagaimana? Bisa jelaskan Bapak? Iya, jadi untuk pemberdayaan yang kita kemas dalam pengembangan usaha mina pedesaan, ada budidaya, ada perikanan tangkap, ada pengolahan pemasaran. Jadi ada di 3 direktorat jenderal. Dan tentunya dalam menentukan arah dari penanganan produk-produk yang akan dikembangkan itu disinergikan. Jadi seperti Pak Samsudin mengembangkan di Boyolali itu lele. Maka kita semua fokus ke sana. Bagaimana agar peralatan-peralatan pengolahan yang dibutuhkan itu betul-betul cocok. Oke, baik. Sayangnya waktu kita terbatas, ini kita harus break dulu sejenak. Dan Pak Samsudin nampaknya harus meninggalkan kita ya Pak Samsudin ya. Terima kasih Pak Samsudin. Pak Safril jangan kemana-mana, pemirsa juga jangan kemana-mana. Di interview akan kembali setelah pariwara. Tetap bersama kami di Metro TV. Didukung oleh kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Ketika semuanya begitu sempurna, tak ada yang rela melewatkannya. Top 9 News, Senin hingga Sabtu, jam 9 malam. Dipersembahkan oleh termos dan es buket merek Naspion. Air panas, nasi panas, dan es batu. 1 kali saja dalam 1 hari. Tidak perlu repot. Cintailah produk-produk Indonesia. Kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan TAP MPR, ini apakah dibawa ke Mahkamah Konstitusi? Yang sekarang masih berlaku hanya beberapa TAP saja. Itulah TAP yang sifatnya menjadi rujukan dalam kita membuat peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. 4 Pilar Bangsa, Kamis 1 Desember, jam 4:30 sore, dipersembahkan oleh Kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. Kekayaan laut kita melimpah. Dengan mengkonsumsi ikan, kita bisa menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas. Karena ikan mengandung banyak protein. Mari, mulai dari sekarang mengkonsumsi ikan. didukung oleh Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di interview dengan tema industrialisasi perikanan pro rakyat. Dan telah hadir bersama kami Bapak Arief Satria, pakar perikanan dan industri ya Pak ya. Terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Oke, kita tadi berbicara mengenai industrialisasi perikanan pro rakyat. Dari pandangan Bapak sendiri, ini mungkin tidak akan sukses programnya? Jadi memang industrialisasi pro rakyat itu kan menurut saya sih sebuah keharusan. Karena ada hak rakyat untuk bisa terlibat dalam proses industri. Tidak seperti masa-masa lalu di mana ada yang terjadi adalah industri di pesisir, bukan industrialisasi pesisir. Kalau industri di pesisir, ya ada pengusaha, banyak modal, membangun pabrik,
di kawasan pesisir. Sudah, nggak ada kaitan dengan masyarakat sekitar. Akan tapi kalau industrialisasi pesisir, artinya apa? Atau industrialisasi perikanan, itu adalah mengindustrikan para pelaku-pelaku yang ada di dalamnya, yang saat ini memang dalam taraf tradisional. Dan ini menjadi persoalan adalah, ini bahwa industri ini kan orientasinya adalah nilai tambah. Nah, jadi bagaimana sekarang meningkatkan kompatibilitas situasi sosial ekonomi yang ada di masyarakat dengan tuntutan industri. Dan saya kira sangat mungkin sekali, karena di berbagai negara misalnya Jepang, mereka tradisional, mereka juga bisa kompatibel dengan industri. Artinya kan sebenarnya yang penting adalah bagaimana membangun kemauan mereka dan serta kemampuan mereka serta daya adaptabilitas mereka untuk bisa orientasi nilai tambah, kemudian orientasi pada mutu, kemudian juga orientasi termasuk pada soal food safety, keamanan. Karena itu sudah merupakan tuntutan masyarakat sekarang ini. Oke, tapi kendala terbesar selain dari kemauan dari para petani ya, maupun pengetahuan mereka, apa kendala terbesar supaya program ini mungkin terhambat? Ya pertama ini soal dari modal saya kira salah satu masalah. Kemudian yang kedua, sebenarnya yang menjadi isu yang paling besar adalah soal desain industrialisasi perikanan sendiri akan seperti apa, desain makronya. Kira-kira kalau pelaku-pelaku kecil itu akan bermain di mana? Kalau saya baru pulang dari Jepang semalam, saya melihat bahwa industri Jepang itu yang dikelola oleh nelayan pun itu luar biasa. Artinya nelayan ketika dia membudidayakan kerang, oyster ya, kemudian dia olah sendiri, kemudian dia juga jual sendiri melalui koperasi, kemudian cangkang-cangkang kerangnya itu juga diproses lagi untuk mensuplai kebutuhan industri kosmetik, kemudian industri pupuk, kemudian juga misalnya ikan cakalang. Ikan cakalang dibuat katsuobushi. Ketika dibuat katsuobushi, kemudian tulangnya kemana? Tulang ikannya. Ekornya kemana? Kepala di mana? Diproses lagi untuk suplai kebutuhan tadi, pupuk dan sebagainya. Jadi semua habis, tidak ada sisa. Nah sebenarnya industri perikanan ini merupakan salah satu solusi untuk bisa meningkatkan tidak hanya pendapatan, akan tapi juga mengurangi sampah dan sebagainya, karena semua hasil itu dimanfaatkan. Nah Pak Safri, ini menarik sekali. Kok tadi dikatakan kan modal sudah terpenuhi lah ya Pak ya oleh pemerintah. Nah mengenai desainnya sendiri tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Arief, bagaimana? Ya, jadi ini masalah transformasi dari masyarakat yang tradisional ke masyarakat industri, di mana di sana ada persyaratan di mana bahwa masyarakatnya harus merubah mindsetnya menjadi rasional, sehingga di sini yang menjadi kata kunci di samping masalah dukungan permodalan dari lembaga keuangan itu adalah masalah bagaimana kita bisa mengarahkan masyarakat ini melalui penyuluhan-penyuluhan, ya. Karena kita merubah mindset tidak bisa dalam waktu singkat, jadi kita butuh waktu. Di samping itu, ada satu hal barangkali Pak Arief, masalah transformasi of technology. Ini penting. Dan kami pada hari ini menyerahkan pada Gubernur Jawa Tengah, Pak Bibit Waluyo, 2 unit mobil ATI namanya. ATI singkatan dari Alih Teknologi dan Informasi, di mana mobil ATI ini akan bergerak mobile mendekat ke masyarakat, ya, dalam rangka untuk tadi masalah transfer teknologi dan yang penting tadi merubah mindset itu dari masyarakat yang tradisional menjadi yang industri, masyarakat industri. Nah ini yang barangkali ke depan harus terus kita, di samping kita juga saat ini terus mendorong kualitas dari lembaga pendidikan yang di bawah kendali Kementerian Kelautan Perikanan. Ada Sekolah Tinggi Perikanan, ada Akademi Perikanan di Sidoarjo itu, kemudian ada Sekolah Menengah Kejuruan, macam-macam. Nah ini semuanya harus diintegrasikan sedemikian rupa sehingga proses industrialisasi perikanan pro rakyat itu betul-betul harus berjalan smooth ke depan. Oke, baik. Pak Arief nih. Dan sebenarnya sebagian sudah jalan ya. Dan ini tidak terlepas dari peran istri-istri nelayan. Jadi istri nelayan itu, para perempuan ini punya peran yang sangat penting sekali dalam industri pengolahan ikan. Seperti apa? Untuk skala rumah tangga. Dari mulai pembuatannya untuk skala yang kecil sekali, pembuatan pepes misalnya, pembuatan abon misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kan tapi sekarang persoalan yang ada adalah bagaimana ini bisa didorong untuk satu industri, kemudian kedua jangan lupa juga
Jangan industri dorong dari sisi suplai hulunya tidak dipenuhi. Artinya kemampuan hulu untuk mensuplai. Nah, kemampuan hulu untuk mensuplai saat ini memang tidak bisa lagi tergantung semuanya pada perikanan tangkap. 441 spesies ikan di dunia itu hanya 15% yang masih kira-kira potensial untuk dieksploitasi di dunia loh ini. Jadi mau tidak mau ini budidaya akan menjadi andalan. Nah, ketika budidaya menjadi andalan, maka persoalan adalah jangan sampai budidaya digenjot, masyarakat berkembang kemudian pasar tidak ada. Kemudian industri pengolahan juga karena tidak berkembang juga tidak menyerap. Kemudian juga soal pakan. Saat ini pakan kan masih tergantung pada perusahaan-perusahaan besar. Tadi saya menjelaskan, saya mendengar dari Pak Samsudi misalnya, pakan-pakan skala kecil ini harus dikembangkan juga. Oke, tapi tadi kan Pak Safri juga menyinggung mengenai teknologi ya, ahli teknologi. Kalau kita bandingkan dengan Jepang misalnya, itu teknologinya sudah sangat maju. Tapi untuk di Indonesia, apakah masih bisa on track? Ya, saya kira masih mungkin kan teknologi. Dan sekarang persoalannya gini, untuk teknologi pengolahan dan teknologi budidaya, memang kuncinya di penyuluhan. Nah, saat ini penyuluhan ada di daerah. Nah, sekarang membangun harmonisasi antara visi pusat dan visi daerah, itu agenda terpenting. Kalau visi pusatnya adalah membangun industri perikanan luar biasa, tapi daerah juga tidak mampu menerjemahkan dalam sebuah sistem penyuluhan yang support dan program-program daerah yang support, ya sama juga bohong. Karena sekarang era desentralisasi, Mbak. Betul, baik. Sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Safri, Pak Arief atas waktunya. Pemirsa, dan juga jangan pernah lupa bahwa keberanian merupakan kunci kesuksesan bagi kita semua. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa.